A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hutari dari kelas H Teknik Informatika UIN Suskario. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu di video kali ini. Tidak lupa kita hadiahkan sholawat beriringan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya, itu percabangan dan perulangan Java. Percabangan. Konsep dasar percabangan. Setiap program berawal dari input data. Bentuk data bisa saja bermacam-macam. Data yang diinputkan akan diproses dan menghasilkan sebuah output. Secara umum, percabangan terdiri dari dua, yaitu percabangan 2 dan percabangan lebih dari 2. Percabangan 2 adalah percabangan yang paling sering dan paling mudah digunakan. Biasanya menggunakan kondisi ya dan tidak, betul dan salah, dan sebagainya. Percabangan lebih dari 2 dapat digunakan untuk kebutuhan khusus yang kurang tepat jika menggunakan percabangan 2, atau dengan kata lain, percabangan lebih dari 2 alternatif jika percabangan 2 kurang tepat digunakan dalam suatu program. Percabangan dalam bentuk flowchart. Dalam flowchart, percabangan dapat digambarkan seperti berikut. Sebuah program menerima input dari pengguna dan akan diproses di sini pada blok ini, yang mana jika nilai yang diinputkan tadi lebih besar atau sama dengan 55, maka program akan mengeluarkan output Anda lulus atau lulus. Jika tidak, maka program akan mengeluarkan output gagal. Statement if-else. If-else adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menggabungkan beberapa perintah if-else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Sebagai contoh, perhatikan kode program samping ini, yaitu program menerima input dari pengguna dan dengan proses yaitu nilai harus lebih besar dari 55. Dan karena di sini pengguna menginputkan angka 67, maka program akan menghasilkan output Anda lulus. Dan jika nilai yang diinputkan lebih kecil daripada 55, maka program akan mengeluarkan output coba lagi. Masuk ke statement if. Blok else sebenarnya tidak wajib. Kita bisa menggunakan blok else dan bisa juga tidak. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut adalah contoh program menggunakan statement if saja. Di sini perhatikan kode program di samping ini. Di sini program menerima input dari pengguna dan jika nilai lebih besar jika nilai lebih besar dari 55, maka program akan mengeluarkan output Anda lulus dengan nilai yang diinputkan oleh pengguna. Di sini pengguna menginputkan nilai 65. Nilai 65 tadi lebih besar daripada 55. Maka program akan mengeksekusi nilai tersebut di variabel output. Bagaimana yang tertera di sini. Dan jika nilai yang diinputkan lebih kecil daripada 55, di sini sebagai contoh pengguna menginputkan angka 44, maka program akan mengeksekusi nilai sama dengan 44 dan program selesai. Kita lanjut ke switch case. Selain statement if-else, kita dapat gunakan statement switch case untuk melakukan percabangan dan juga untuk melakukan pengecekan suatu kondisi yang berupa bilangan bulat atau karakter atau string dalam pemrograman Java. Hanya saja, menggunakan statement switch case tidak dapat diterapkan untuk semua kasus seperti pada statement if-else. Perhatikan kode program di samping. Pada statement if-else, ada dua hal penting, yaitu break dan default. Jika
pengguna menginput angka 1, maka program akan mengeluarkan yaitu paket reguler. Itu dikarenakan adanya variable break di sini. Jika tidak ada, maka program akan mengeluarkan output paket reguler dan paket plus. Jika ada satu kondisi pengguna menginputkan angka yang tidak ada pada program, sebagai contoh jika pengguna menginputkan angka 4, maka program akan mengeluarkan ada suara mengganggu guys ya. Maka program akan mengeluarkan output yang tanpa paket, balik lagi ke default. Berikutnya adalah operator ternary. Operator ternary adalah suatu operator yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java. Operator ternary digunakan untuk mempersingkat statement if-else yang paling umum digunakan pada pemrograman. Perhatikan contoh program berikut ini. Pada program di samping ini, dapat dilihat dengan jelas program ini sangat panjang ya. Dan jika kita menggunakan operator ternary, dapat ditulis dengan sesingkat ini. Dengan memasukkan variabel hasil, nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 55, maka output lulus, dan jika lebih kecil, maka output gagal. Dan dieksekusi dengan status tambah hasil, yaitu lulus atau gagal. Kita masuk ke nested block. Nested block berarti tantangan dalam membuat percabangan adalah ketika di dalam sebuah percabangan terdapat percabangan lainnya. Untuk itu kita perlu membahasnya bagaimana membuat percabangan bersarang, yaitu nested. Perhatikan kode program di samping ini. Di sini dapat diperhatikan di dalam statement if ada statement if else. Dan di statement else ada statement if else juga. Itu adalah contoh dari nested block. Kita masuk ke materi perulangan. Konsep dasar perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut loop adalah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa garis perintah. Sebagian besar proses dalam program adalah perulangan. Proses yang sama diulang-ulang sekian banyak sesuai dengan kebutuhan. Namun, secara prinsip, sebuah perulangan memiliki setidaknya beberapa hal penting, yaitu posisi awal, kondisi, proses, dan yang keempat adalah perubahan atau update. Sorry guys. Perubahan dalam bentuk flowchart. Di dalam pembuatan flowchart, perulangan dikonversikan menjadi percabangan seperti gambar di bawah ini, yaitu nilai awal sama dengan 1. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini adalah posisi awal, kondisi, proses, dan perubahan. Sebagai contoh di sini nilai sama dengan 1. Dan syaratnya adalah jika nilai lebih kecil daripada 10, maka program akan mengeluarkan output salam dan langsung menuju ke proses perubahan. Di sini nilai ditambahkan dengan 1 dan kembali lagi ke syarat tadi. Begitu seterusnya. Di sini nilai sama dengan 1 lebih kecil dari 10, maka program akan mengeluarkan output salam. Di sini 1 ditambah 1 hasilnya 2 lebih kecil dari 10, maka akan menghasilkan output salam. Begitu seterusnya. Flowchart tersebut lengkap dengan 4 komponen penting di dalam sebuah perulangan, yaitu posisi awal, kondisi, proses, dan perubahan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi. Kita masuk ke for. Dalam merancang perulangan for, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen. 1. Kondisi awal perulangan. 2. Kondisi pada saat perulangan. Dan ketiga, kondisi yang harus terpenuhi agar perulangan berhenti. Sebagai contoh pertama, kita akan menampilkan teks hello world dengan kode program. Perhatikan kode program ini yang di samping. Nah, di sini posisi awalnya adalah itu yang dalam kurung i sama dengan 1. Terus kondisi saat perulangan yaitu i lebih kecil dari 5. Dan perubahan atau update-nya adalah i++ atau i ditambah 1. Maka output yang akan dihasilkan adalah ini, hello world sebanyak 4 baris. Kenapa 4 baris bukan 5 baris? Karena di sini
I bernilai 1, dan syaratnya adalah I harus kecil dari 5, dan 4 kecil dari 5. Jika di situ ada tertara I lebih kecil atau sama dengan 5, maka outputnya akan menghasilkan 5 baris. Kita masuk ke while. Selain for, statement while dapat digunakan untuk melakukan perulangan. Contohnya, pada kode program ini. Cuman, di while kita menentukan kondisi di akhir. Nah, kode program tersebut akan menghasilkan output yang sama dengan kode program sebelumnya yang tadi. Antara for dan while secara sintak memang berbeda, tetapi konsep perulangannya tetap sama. Keduanya sama-sama memiliki 4 komponen penting dalam perulangan. Yang membedakannya adalah posisi while diletakkan di bagian akhir. Akibatnya kode program yang ada di dalam blok proses pasti akan dijalankan minimal 1 kali, walaupun kondisi bernilai negatif atau false. Nested block. Karena for dan while termasuk control flow statement, maka sangat memungkinkan untuk menggunakan percabangan dan perulangan dalam for dan while. Semakin banyak perulangan yang dibuat, semakin kompleks proses yang ada di dalam program kita. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari proses perulangan yang sangat banyak atau bahkan perulangan yang tiada hentinya dalam kurung infinity. Berikut contoh penggunaan nested for. Perhatikan kode program samping. Pada kode program samping ini, yang pertama yang dieksekusi adalah for yang ada dalam blok for pertama, yaitu in j sama dengan 0 dengan proses j lebih kecil daripada 10 dan j ditambah 1. Barulah program akan setelah proses itu barulah program akan memproses yang mana in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 10 dan i ditambah dengan 1. Maka hasil dari kode program ini adalah sebagai berikut. Program akan mengeluarkan angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 sebanyak 10 baris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.